Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai topik pembahasan hukum benda. Baik, saya Al-Fajri dengan NIM 2105166, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malik Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum benda. Baik, kita langsung masuk ke pengertian hukum benda. Pengertian hukum benda yang paling luas, perkataan benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh seseorang, yang berarti benda sebagai objek. Dalam hukum, ada juga perkataan benda dipakai dalam arti sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada juga yang dipakai jika dimaksud kekayaan seseorang. Jika benda itu dipakai untuk kekayaan seseorang, maka benda itu meliputi barang-barang yang tak dilihat, yaitu hak-hak, misalnya hak piutang dan hak penagihan. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Namun, pengertian benda yang dimaksud dalam KUH Perdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, hak paten tidak diatur KUH Perdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selain pengertian tersebut, benda dapat berarti berbagai macam, yaitu benda sebagai objek hukum, pasal 500 KUH Perdata, benda sebagai kepentingan, pasal 1354 KUH Perdata, benda sebagai kenyataan hukum, pasal 1263 KUH Perdata, benda sebagai perbuatan hukum, pasal 1792 KUH Perdata. Pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu zakenrecht. Menurut Profesor Sudiman Kartoharjo, hukum kebendaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Menurut Profesor L.J. Lapoldon, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu benda yang dapat diganti, contoh uang, dan benda yang tak dapat diganti, contoh seekor kuda. Benda yang dapat dipandang praktis, tiap barang diperdagangkan, dan tidak dapat diperdagangkan, contoh jalan dan lapangan umum. Benda yang dapat dibagi, contoh beras, dan benda yang tak dapat dibagi, contoh seekor sapi. Benda yang bergerak, contoh perabot rumah tangga, dan yang tak dapat bergerak, contoh tanah. Kemudian ada benda terdaftar dan tidak terdaftar, contoh benda terdaftar, mobil, dan tanah. Sedangkan benda tidak terdaftar, contoh hewan peliharaan dan perhiasan. Asas-asas hukum benda. Asas yang pertama merupakan hukum yang memaksa, artinya hukum yang berlaku wajib diikuti, tidak boleh disampingi. Yang kedua, dapat dipindahkan semua kebendaan, dapat dialihkan kepada pihak yang lain kecuali benda-benda khusus, misalnya benda-benda wakaf. Yang ketiga, ada asas individualitas, artinya benda-benda tersebut dapat ditentukan secara individual, bukan ditentukan berdasarkan jenis atau jumlahnya. Misalnya rumah bukan jumlahnya dan mobil bukan jenisnya, misalkan mobil Toyota. Yang keempat, ada asas totalitas, maksudnya hak milik atas suatu benda diletakkan pada seluruh objeknya. Jadi jika seseorang memiliki mobil, maka termasuk kepadanya kaca dan pintu dan lain-lain sebagainya. Kemudian asas tidak dapat dipisahkan, maksudnya adalah seseorang tidak dapat memindahkan sebagian hak yang ada padanya, tetapi harus secara keseluruhannya. Misalnya, seseorang memiliki rumah, tidak dapat mengalihkan sebagian hak atas rumah kepada orang lain. Kemudian ada asas prioritas. Semua hak yang melekat pada hak milik harus diatur urutannya. Misalnya,
terdapat tanah hak milik yang dibebani dengan hak tanggungan dan hak memungut hasil, maka di sini hak tanggungan memiliki prioritas yang paling tinggi dan hak memungut hasil yang terjadi belakangan, sehingga jika hak bangunan tersebut dieksekusi dan dialihkan kepada pihak lain dengan cara dijual, maka tak memungut hasil tersebut harus dianggap tidak ada. Kemudian ada asas pencaburan. Jika dua hak atau lebih melebur menjadi satu, berlaku asas pencaburan. Misalnya hak sewa yang kemudian menjadi hak milik, atau pencampuran harta antara suami isteri, atau hak gadai yang kemudian objeknya dibeli oleh si kreditur. Yang terakhir ada asas publisitas. Asas ini berkaitan dengan pengumuman hak milik atau hak jaminan melalui lembaga pendaftaran umum. Baik, selesai sudah presentasi mengenai hukum benda. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.